Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk mau melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu dan bersama dengan kami pada pagi ini di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah fokuskan mata, hati dan pikiran hanya kepada Tuhan. Mengapa saudara dan bagaimana kita boleh melakukannya? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita pagi ini kita baca di dalam Matius 14 ayat 31. Segera Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bacaan kita hari ini saudara, jika kita membaca keseluruhannya di dalam buku Matius 14 ayat 22 hingga 23. Ini merupakan peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air. Pada masa yang sama, badai menerpa perahu murid-murid Yesus. Apa yang menjadi pengajaran dari kisah ini? Sebuah ilustrasi, seorang anak berusia 1 tahun diajar berjalan oleh ibunya. Setiap kali dia melangkah, dia menoleh ke kiri dan ke kanan, memandang lantai di depannya. Sekilas ke arah ibunya, lalu duduk karena takut melangkah. Begitulah berulang kali. Akhirnya ibunya berkata dan berseru, "Nak, lihat ibu saja." "Anak, sini, lihat ibu, jom berjalan." Jalan ibu itu berusaha membangkitkan keberanian si anak. Akhirnya si anak itu sambil terus memandang wajah ibunya melangkah perlahan-lahan. Saudara, kembali kita kepada bacaan firman Tuhan pagi ini. Kita boleh perhatikan murid-murid Yesus sedang melawan gelombang yang menerjang perahu mereka pada pagi-pagi buta. Boleh jadi pada ketika itu mereka mulai putus asa saat badai kian mengganas. Pada masa yang sama, Yesus mendatangi mereka dengan cara yang tidak diduga. Tidak heranlah mereka itu bertambah ketakutan. Nah, untuk mengusir keraguan, Petrus meminta diizinkan berjalan di atas air untuk mendekati Yesus. Selama mata Petrus tertuju pada Yesus, Petrus boleh melangkah di atas gelombang danau yang sedang mengamuk. Namun pada saat perhatiannya beralih pada situasi di sekitar, rasa takut menyerangnya, imannya goyah, dan dia mulai tenggelam. Saudara, apa aplikasi daripada cerita atau kisah ini? Kita juga mungkin menghadapi situasi yang serupa. Kita harus berjalan di tengah situasi yang pelik. Apakah Anda sedang diterpa rasa takut, seperti hendak tenggelam di telan arus masalah? Saudara, selama mata kita tertuju kepada Yesus, kita boleh melangkah di atas gelombang hidup ini. Fokuskan pandangan pada Yesus, bukan pada besarnya masalah. Hulurkan tangan untuk mendapatkan pertolongan Yesus. Dan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Itu sebabnya saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa bersama Yesus kita boleh melangkah di atas gelombang badai kehidupan. Bersama Yesus kita boleh mengharungi dunia yang begitu banyak dugaan ini. Itu makanya kita bersyukur dan berterima kasih. Kita mengundang Yesus hadir dalam hidup kita. Bila mana itu kita lakukan saudara, pasti Dia akan memberikan kita kemampuan. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk terus boleh memfokuskan mata kita, hati kita dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami dan memberikan kami pengertian melalui firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.